Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nurmaila. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan teori pembelajaran perilaku classical conditioning. Ya, di sini ada pengertian classical conditioning atau pengkondisian klasik adalah proses pembelajaran di mana individu belajar menghubungkan atau mengasosiasikan dunia stimulus. Stimulus yang awalnya netral dapat menimbulkan respon tertentu setelah dipasangkan dengan stimulus yang memiliki makna. Jadi teori ini dikemukakan oleh tokoh Ivan Pavlov melalui eksperimen pada anjing. Pavlov menemukan bahwa makhluk hidup dapat belajar melalui asosiasi stimulus. Nah, yang mana classical conditioning ini cara cara otak kita belajar membuat hubungan antara dua hal yang sebelumnya tidak berhubungan sampai pada akhirnya hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan atau reaksi otomatis. Nah, inilah yang dinamakan classical conditioning. Selanjutnya di sini ada konsep dasar classical conditioning. Nah, yang pertama ini ada classical stimulus atau UCS. Nah, yang mana ini adalah sesuatu secara otomatis atau insting memicu respon tanpa perlu dipelajari dulu. Nah, ini dinamakan pemicu alami. Bisa contohnya daging atau makanan. Jadi, anjing tidak perlu dilajari untuk bereaksi terhadap makanan tersebut. Lalu yang kedua ada classical response atau UCR, yang mana respon refleks atau alami yang muncul akibat dari USC. Nah, contohnya bisa air liur yang menetes. Nah, ini terjadi secara otomatis saat si anjing ini melihat atau mencium makanan yang seperti dijelaskan tentang conditional stimulus. Lalu yang ketiga ada conditional stimulus atau CS. Nah, awalnya ini benda ini netral, awalnya netral, tidak ada efeknya. Tapi karena sering dipasangkan dengan makanan, benda ini jadi punya kekuatan untuk memicu reaksi. Contohnya seperti bunyi bel. Awalnya bel ini tidak bikin si anjing ini ngiler, tapi setelah dibarengin dengan makanan, bel ini juga menjadi makna. Pertanda bel ini juga menandakan waktu makan. Terus yang keempat ada conditional response atau CR, yang mana respon yang memunculkan karena adanya CS. Bentuk reaksi biasanya sama dengan UCR, tapi pemicunya ini berbeda. Contohnya air liur yang menetes karena dengar bel. Nah, sekarang si hewan ini ngiler hanya karena dengar bel tersebut, meskipun makanannya belum terlihat. Selanjutnya ada proses terjadinya classical conditional. Nah, yang pertama ini sebelum conditional.
Nah, makanan secara alami dapat menimbulkan respon air liur pada anjing. Yang kedua, selama conditioning, yang mana bel dibunyikan bersamaan dengan pemberian makanan. Yang ketiga, setelah conditional, yang mana bunyi bel saja sudah dapat menimbulkan respon air liur walaupun makanan belum diberikan. Jadi proses ini menunjukkan bahwa melalui pembelajaran stimulus netral telah berubah menjadi stimulus yang dipelajari, yang mana proses ini berhasil dengan waktu yang sangat menentukan. Jadi bel harus dibunyikan sesaat sebelum atau bersamaan dengan makanan. Jika bel tersebut dibunyikan 1 jam setelah makanan, anjing tidak akan pernah belajar menghubungkan keduanya. Selanjutnya ada prinsip dalam classical conditioner. Nah, yang mana generalisasi adalah kecenderungan untuk memberikan respon yang sama terhadap stimulus baru yang mirip dengan stimulus terkondisi. Diskriminasi adalah kemampuan untuk membedakan stimulus tertentu dan tidak merespon stimulus lainnya. Excitation, kepenuhan terjadi ketika stimulus terkondisikan diberikan tanpa stimulus tak terkondisikan secara berulang, sehingga respon yang dipelajari menjadi melemah atau hilang. Nah, yang mana ketiga respon ini prinsipnya adalah bagaimana cara otak ini menyaring informasi yang sudah dipelajari agar tetap berguna dalam kehidupan sehari-hari. Slide yang terakhir ada desensitasi sistematis. Nah, yang pertama ini desensitasi sistematis adalah teknik yang menggunakan prinsip classical conditional untuk mengurangi kecemasan dengan cara mengaitkan situasi yang menakutkan dengan kondisi relaksasi. Yang kedua, prosesnya dilakukan secara bertahap, bisa melalui teknik pernapasan atau membayangkan sesuatu yang menenangkan, yang mana desensitisasi sistematis ini adalah cara menghapus rasa takut dengan menggantinya menggunakan rasa tenang. Jadi classical conditional ini bisa membantu kita, membuat kita takut pada sesuatu. Teknik ini digunakan untuk membatalkan rasa takut tersebut. Jadi bisa dikatakan desensitasi sistematis ini cara kita mengganti rasa takut dengan rasa tenang. Jadi, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.